Baik, Sabar. baik, baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita doa. Maka dipimpin oleh satu orang. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, nampaknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum kita mulai, Bapak mau ngabsen dulu ya. Fatur, hadir. 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 Sini Pak. Hadir ya. Ya. Ada yang lengkap ya, karena kelas ini 2 orang, jadi kita lengkap hari ini. Siap. Nah, kita hari ini akan belajar tentang Kembangan. Nah, kita ini akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. So, sebelum kita masuk ke materinya, Bapak mau review lagi nih materi kemarin kita terakhir tentang virus. Nah, ada masalah nggak materi tentang virus? Mikroba yang sangat kecil. Virus itu mikroba yang sangat kecil, betul. Apa lagi? Terus itu gampang menular. Gampang menular ya, betul saya itu salah satu review dari kemarin sudah. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan ini, apakah teman-teman tahu atau kalian tahu pertumbuhan perkembangan ini sama atau beda? Beda. Kenapa disebut pertumbuhan, kenapa disebut perkembangan? Ada yang tahu nggak? Karena kalau pertumbuhan itu dia bertambahnya jumlah sel dan volume sel pada elemen hidup. Ya, betul ya. Kalau pertumbuhan itu pertamanya jumlah, volume, massa sel pada itu makhluk hidup. Nah, untuk perkembangan ada yang tahu? Fatur mungkin tahu? Perkembangan proses menuju kematangan. Perkembangan itu proses menuju kematangan ya, atau pendewasaan pada organ sel. Nah, selain itu pertumbuhan juga dia sifatnya kuantitatif atau dapat dihitung, sedangkan perkembangan itu sifatnya kualitatif. Nah, lalu yang satu lagi, pertumbuhan itu sifatnya irreversible atau dia tidak bisa kembali. Kalau pohon yang sudah tinggi itu tidak bisa kembali lagi menjadi tinggi. Nah, untuk perkembangan, sedangkan perkembangan itu bisa irreversible ya, bisa kembali semula. Contohnya apa? Contohnya pada perbungaan. Nah, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ini. Nah, tujuannya mempelajari pertumbuhan dan perkembangan ini apa sih? Nah, jadi kita tuh nanti bakal tahu gimana caranya yang tadinya buahnya mentah, terus kita peyem atau diterem, nah tiba-tiba jadi matang. Nah, itu tuh ada hormon apa sih yang bekerja gitu? Atau kita bisa ngitung suatu pohon nih, berapa tahun masa hidupnya lewat lingkar tahun. Satu lagi, kita juga bisa mengetahui nih kenapa pohon teh yang puncuknya dipetik tiap hari bikin teh itu atau yang gelap dan yang lain-lain kok nggak berhenti dulu gitu, bisa dipetik-petikin terus. Nah, di sini kita akan belajar tentang itu semua di pertumbuhan dan perkembangan biji. Nah, masa dormansi biji adalah masa inaktif dari biji tersebut. Nah, setelah itu, setelah perkecambahan juga dibagi menjadi 2 tipe ya. Pertama ada hipogeal. Nah, yang kedua ada epigeal. Nah, hipogeal ini cirinya apa? Kotiledonya di dalam tanah. Kotiledon di dalam tanah. Lalu yang epigeal ini kotiledonnya di permukaan tanah manusia. Jadi seperti itu. Lalu saya contohin ya, gambarin. Nah, sini hipogeal. Jadi kotiledonnya itu dalam tanah. Sedangkan epigeal sini jambahnya. Nah, sedangkan kotiledonnya ada di atas permukaan tanah. Lalu setelah itu ada yang namanya pertumbuhan primer dan bentar ya, ada anginnya kencang sekali hari ini ya. Ada ya setahun.
pertumbuhan primer dan pertumbuhan Sekunder. 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 Nah, untuk pertumbuhan primer ini yang bisa disebut dengan pertumbuhan, yaitu tentang akar dan batang, yaitu memanjang ya. Nah, pada pertumbuhan primer ini dia di apa? Coba kira-kira. Itu apa? Disebabkan oleh meristematika. Meristematika itu yang suka ada di ujung akar tuh, biasanya ada di ujung akar. Cuk. Iya, ujung akar. Nah, itu. Lalu untuk pertumbuhan sekunder, nah pertumbuhan sekunder ini akar dan batangnya melebar. Nah, pada batang melebar ini dipengaruhi oleh aktivitas Kambium. kambium. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Cukup. Cukup. Ada aja? Cukup lah. Cukup ya. Mungkin Bapak sini mau nambahin sedikit tentang proses perkecambahan. Tadi Bapak lupa ya. Bentar ya. Nah, selanjutnya itu ada proses percambahan. Nah, proses percambahan itu kita mau tahu nih gimana tadinya dari tumbuhan tersebut dari biji sampai ke dia punya kecambah gitu. Nah, di sini ada biji. Lalu biji tersebut biasanya kalau teman-teman nanam itu dikasih air ya, dikasih air. Nah, proses pemasukan air kepada biji ini disebut dengan imbibisi. Nah, lalu setelah air masuk dalam biji, maka akan mengaktifkan yang namanya hormon giberellin. Nah, aktifnya hormon giberellin ini akan mengakibatkan aktifnya hormon-hormon hidrolisis. Hormon apa aja itu? Yang pertama ada protease. Epilase. Apa? Limpase. Satu lagi apa? Amilase, benar. Nah, dengan aktifnya enzim hidrolisis ini maka akan memecah cadangan makanan. Dipecah. Nah, lalu cadangan makanan dipecah akan menghasilkan yang namanya energi. Betul sekali. Udah pada baca ya? Alhamdulillah. Tapi kan kelas ini ya, walaupun cuma 2 orang. Nah, lalu karena dia mempunyai energi dalam tubuh biji, maka akan memicu perkecambahan pada biji. Nah, ini proses pada perkecambahan. Ada yang mau ditanyakan? Oke ya, gampang ya, masih gampang ya. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya. Udah ditulis? Udah. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya. Itu ada yang namanya faktor pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini faktornya itu ada 2,
Ada faktor internal dan eksternal. Nah, pada faktor internal ini ada apa aja? Dibagi dua lagi ya. Jadi intrasel dan intersel. Nah, intrasel ini yaitu ada gen, lalu di intersel ini ada yang namanya hormon. Nah, atau kita bisa sebut dengan fitohormon di pertumbuhan pada tumbuhan. Lalu di eksternalnya ada apa aja kira-kira? Ada suhu, lalu ada apa lagi? Cahaya, betul sekali. Cahaya, iklim ya. Iklim, Unsur pH tanah, tanah atau pH-nya ya, tanda kutip. Nah, lalu habis ini kelembapan ya. Nah, itu untuk faktor eksternalnya. Lalu di sini tadi ada di tengah ada hormon ya. Kita akan membahas tentang hormon sekarang. Oh, ditulis kan? udah. Oh. Nah, hormon pada tumbuhan juga bisa disebut dengan fitohormon. Nah, fitohormon ini atau hormon ini dibagi menjadi dua. Ada pemicu pertumbuhan dan ada penghambat. Nah, ada dua ya, ada pemicu pertumbuhan dan penghambat pertumbuhan. Nah, untuk pemicu pertumbuhan kira-kira ada yang tahu nggak hormon apa aja? Itu lah. Ya apa? Ada auksin. Auksin ya. Ya. Auksin. Lalu giberelin. Hormon giberelin. Patur mungkin tahu? Kalin. Apa? Kalin, betul sekali. Ada hormon kalin. Lu ada lagi yang tahu? Asam absisat itu ada di penghambat pertemuan. Sini ya, asam absisat. Nah, kenapa sih asam absisat itu ada di penghambat pertumbuhan? Nanti kita akan cari tahu ya. Nah, lalu ada apa lagi? Asam traumalin mungkin ya. Nah, selain itu ada yang namanya sitokinin. Satu lagi apa yo? Gas etilen. Nah, dari masing-masing hormon ini dia memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada auksin. Nah, auksin ini yang berfungsi untuk masa dominansi apikal nanti di meristem apikal. Nah, dia tuh adanya di ujung batang dan ujung akar. Nah, lalu giberelin. Nah, giberelin ini sebagai apa? Tadi pematangan buah nanti ada 3 setilen, ya benar. Ada 3 setilen. Dan giberelin ini sebagai apa? Aktivitas sambung. Ya, betul ya. Aktivitas sambung bisa, cuma di sini lebih fokusnya pada pembelahan atau pemecahan biji ya. Pada tadi yang imbidisi. Lalu ada kalin apa? Pematangan. Ya, terangsang pematangan organ. Lalu ada asam traumalin, namanya juga traumalin ya, jadi luka gitu ya. Jadi dia bisa nyembuhin luka nih pada tanaman. Terus ada sitokinin. Sitokinin itu adalah bisa buat tanaman. Etilen ya, bisa yang bisa buat atau memperbesar. Tapi di sini sitokinin ini juga berfungsi sebagai penghambat penuaan pada tanaman.
Nah itu. Nah satu lagi nih absisat tadi nih, kenapa kita menghambat? Karena absisat itu sebagai hormon. Menghambatnya pertumbuhan. Nah kalau pertumbuhan bisa juga bisa pengukuran dengan buah. Nah setelah ini kita akan mengadakan praktikum ya pertumbuhan dan perkembangan untuk menguji kesiapan kalian, oke? Nah karena bahan-bahan praktikum kita sudah siap, nah bapak sini yang bagiin LKPD kalian ya. Oke. Nah itu LKPD kalian. Lalu bisa dibaca petunjuknya, mulai kita harus ngapain pada praktikum kali ini. Siapkan kalimat dulu, udah siapin. Aku coba disiapkan dulu alatnya. Udah dibagi dua bisa. Gitu. Nah, ini sudah ya, sudah siap ya. Nah, lalu selanjutnya apa? Kira-kira? Selesai proses ya. Masukkan air. Oke. Terus, Nah, setelah ini dimasukkan airnya, itu coba lihat. Masukkan biji kacang hijau. Nah, masukkan masing-masing berapa? Berapa? bebas. 5, maksimal 5. Nah, udah dimasukin semuanya? Sudah. Nah, dibagi-bagi aja ya. Sip. Nah, jika sudah diapain lagi? Udah Ditaruh. Nah, kalau itu silakan nanti ditaruh. Nanti kita akan lihat hasilnya seminggu ke depan akan seperti apa katanya, dan kita akan bahas nanti KPD-nya maka diisi oleh kalian untuk praktikumnya ya. Oke. Nanti ketika minggu depan tidak apa-apa kalau nggak ada hasilnya, tapi yang penting KPD-nya udah diisi, juga ada bukti-buktinya ya. A few moments later. Pada minggu lalu, kira-kira apa hasil yang kalian dapat? Mas, Bapak mau nanya nih terlebih dahulu, apa yang terjadi dengan batang dari pohon atau biji janda dari kacang hijau? dia tuh kalau gelap batangnya panjang namun bergerak kecil. Belum kecil ya, dan warna putih biasanya. Nah itu ya. Berarti tadi yang reaksi gelap itu cenderung lebih panjang daripada reaksi terang, dan juga batangnya itu kecil, kurus ya, dan berwarna putih. Untuk yang reaksi terang gimana? Batangnya lebih besar. Batangnya lebih besar, terus lebih hijau gitu ya, lebih segar ya. Nah selanjutnya kita dapat kehilangan. Nah, sebelum apa mana ya? Mana Pak? Ayo, ada ya. Nah ini lagi setidaknya ada ternyata di belakang kelas. Nah, kira-kira dari temuan LKPD-nya udah pada diisi kali? Udah ya, udah pada diisi ya. Oke. Kita mulai aja diskusi dari hasil pengamatan yang kalian lakukan. Kira-kira apa yang pengen ditanyakan itu terserah kalian. Nanti insya Allah Bapak jawab di sini, oke? Silakan, ada yang mau ditanyakan ya kira-kira? Saya nanya Pak, Ya silakan. Adit. itu kenapa pertumbuhan biji kacang hijau di tempat gelap, kenapa dia lebih cepat gitu dan lebih tinggi Oh iya, kenapa dia lebih panjang mungkin ya? daripada reaksi terang? Reaksi terang. Nah, pada pertumbuhan gelap ini ada yang dinamakan dengan India fenomena etiolasi. Nah, fenomena etiolasi ini di mana hormon auksin itu tidak bekerja pada reaksi yang gelap. Karena apa? Karena sifat dari hormon auksin ini yaitu sifat kerjanya dia sangat
efektif di sangat efektif di tempat terang atau tempat yang terkena cahaya sehingga terjadilah fenomena relasi. Nah, seperti itu. Ada lagi? Aku ngerti ngerti. Iya, ada ya dari adik. kenapa warnanya kuning Pak? Nah, kenapa warnanya kuning? Kenapa warna daun pada reaksi yang gelap itu lebih kuning daripada yang reaksi terang? Dan dulu biasanya daunnya itu kecil ya daripada yang terang. Nah, jadi kenapa seperti itu? Karena di situ masuk oleh faktor cahaya atau proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini terjadi bisa mengakibatkan daun itu lebih segar dan lebih hijau. Gitu. Jadi warnanya juga. Itu lagi kan? Cukup ya. Cukup untuk praktikum kali ini dan kegiatan kali ini. Semoga semuanya dalam sementara. Nah, Bapak punya kuis buat kalian untuk penutupan hari ini. Nah ya, yang bisa langsung angkat tangan, oke? Ya, pertanyaan pertama, apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Satu sebutkan aja. Ya, silakan itu. Kalau pertumbuhan itu apa kuantitatifnya ya bersifat kuantitatif. Ya, Kalau perkembangan bersifat kualitatif. ya betul sekali ya, karena pertumbuhan itu bisa dihitung, sedangkan Ya. perkembangan itu ya lebih ke bisa dijelaskan. Lagi nggak ada mungkin yang namanya kalau perkembangan reversible perkembangan itu reversible Reversible. bisa balik lagi bisa lihat lagi ya. kalau perkembangan irreversible jadi Nah, betul sekali. Nah, dua-duanya betul nih sekarang masih belum ada yang menang. Nah, kuis yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya itu hormon apa saja yang ada dalam pemicu pertumbuhan? Ada yang bisa hormon apa saja? 3 hormon aja. Liberalin, auxin, kalin. Ya betul. Hormon liberalin, hormon kalsium, dan juga hormon kalin. Nah, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terbesar. Oke, siap. Disebut apakah namanya air masuk ke dalam biji? Proses apakah itu? MBBC. Ya, ini. Ya. Nah, betul ya. Betul lagi. Ya, mungkin itu saja dari Bapak. Tadi juga tesnya kita mengadakan kuis karena hari ini sudah cukup lelah ya kalian ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.